Hai leaders, bertemu lagi kembali dengan kami dari Kubik Leadership. Kali ini saya, Aisyah Yuhani Danur, akan membahas tentang hal penting apa yang bisa dilakukan seorang leader agar perusahaannya bisa bergerak dengan cepat. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini pergerakan dunia yang sangat cepat di luar sana membuat perusahaan pun perlu mengikuti ritme yang cepat tersebut. Sampai akhirnya nyaris setiap perusahaan akhirnya berlomba-lomba cepat. Seakan-akan siapa yang cepat, dia memang akan menjadi seorang yang pemenang dalam industrinya. Itu sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Karena kita sama-sama tahu bahwa saat ini bukan lagi besar mengalahkan kecil, tapi cepat mengalahkan lambat. Dalam arti, tidak peduli selama ini perusahaan kita sudah sebesar dan semapan apapun, kalau kita tidak bergerak mengikuti perkembangan zaman dengan cepat, kita akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan kecil yang baru saja lahir, tapi mereka bisa lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Namun, kita perlu ingat bahwa cepat yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar cepat, tapi tentunya juga cepat yang tepat. Karena kalau kita hanya sekedar cepat, bisa jadi kita akan terus reaktif merespon apapun yang terjadi tanpa kita stop and think terlebih dahulu. Akhirnya, bisa jadi kita merasa sudah sangat lelah bergerak sana kemari, mengeluarkan semua daya upaya, melakukan sprint terus-terusan, tapi sebenarnya kita tidak bergerak kemana-mana. Kita hanya sibuk bergerak, tapi bergeraknya bukan bergerak maju. Bisa jadi kita hanya sibuk bergerak, tapi jalan di tempat. Ini yang sebisa mungkin kita hindari agar pergerakan perusahaan kita juga menjadi tetap efektif. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan untuk memastikan cepatnya kita adalah cepat yang tepat, bukan hanya sekedar cepat yang asal tepat? Saya mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang penulis terkenal dari Prancis sana. Dia bilang bahwa jika kamu ingin membangun sebuah kapal yang sangat besar, jangan kumpulkan banyak laki-laki untuk mengumpulkan banyak kayu, membagi-bagi pekerjaan, dan menjelaskan secara rinci pada mereka apa yang perlu mereka lakukan. Lebih baik munculkan perasaan ingin, perasaan mengidamkan untuk melihat lautan yang sangat luas. Ketika semua laki-laki tersebut punya keinginan mendalam yang sama, punya idaman yang sama tentang melihat laut yang luas, sebuah kapal yang besar dan kuat, itu adalah sebuah keniscayaan untuk berhasil mereka wujudkan. Jadi, kalimat tersebut mengajarkan kita akan pentingnya membangun sudut pandang dan mimpi yang sama dari para anak buah kita. Sebagai seorang leader, tugas kita bukan fokus pada tugas dan membagi tugas dan menyampaikan apa yang perlu mereka lakukan secara rinci, tapi justru memunculkan mimpi yang sama pada diri mereka. Jika itu terjadi, niscaya mereka akan bisa proaktif menyelesaikan semua tugas-tugasnya kelak. Dan sangat mungkin kalaupun suatu saat mereka menemui hambatan, mereka akan bisa memunculkan inisiatif yang tepat karena mereka tahu gambaran besar yang mau diwujudkan bersama adalah apa. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Stephen Covey. Dia mengatakan bahwa kita selalu mulai dari C, setelah itu baru kita akan mengarah ke do, dan baru setelah itu kita akan mendapatkan get. C atau cara pandang kita terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi setiap perilaku kerja kita. Dan setiap perilaku kerja kita inilah yang akan menghasilkan hasil yang akan kita dapatkan di ujung kelak. Jadi, leaders, mari kita mulai pastikan perusahaan kita bisa bergerak secara cepat dan unggul di persaingan industri saat ini. Tapi cepatnya bukan hanya cepat yang sekedar cepat, tapi cepat yang tepat.
Mari mulai dari satu langkah sederhana saja dulu, yaitu dengan membuat para anak buah kita, para rekan kerja kita, semua yang ada di perahu yang sama di perusahaan kita, mereka tahu mimpi apa yang mau diwujudkan. Dan tentunya bukan hanya sekedar tahu, tapi impian perusahaan pun mereka jadikan sebagai impian mereka, sehingga mereka akan banyak mengambil inisiatif dan akan proaktif dalam menyelesaikan setiap tugas dan hambatannya. Selamat mencoba leaders, semoga satu langkah sederhana itu saja bisa membantu kita untuk membuat perusahaan kita menjadi lebih baik. Saya pamit dulu, sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.